الآخرة شيع لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamannya pakai pantun. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Daun salam dicelupkan ke air panas. Yang jawab salam saya doakan semua utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'atil ujma. Wassalatu wassalamu daimaini ila yaumil ijtima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Bismillahi ma sya'allah, la yasu'ul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para alim, para guru, para sepuh, bini sepuh, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, wabil akhas jumatan akhinal kiram, Ustadzina al-kiram, guru kita semuanya, Ustadz Hariri sebangsa dan setanah air dari Brebes. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, beserta Ketua DKM Pak Haji Gusdianto, sekaligus Pak RT yang turut serta sowan ke rumah saya untuk meminta silaturahim bersama di sini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini menjadi orang-orang yang dikuatkan dalam iman dan Islamnya, dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat, diberikan kesehatan panjang umur, berkah barokah hidupnya, rezekinya melimpah, bisa beli mobil mewah, bisa jadi ahli sedekah, bisa mangkat haji bareng Mekah,
punya anak putra dan putri yang soleh solehah. Pulang dari pengajian ini istrinya nambah cantik, nambah solehah. Yang saya hormati semua panitia beserta para relawan dan dermawan yang turut mensukseskan acara pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berkelimangan harta dan keberkahan, kesehatan iman Islam, panjang umur, sekaligus para muslimin wal muslimat, Pak Mimin dan Pak Mamat. Ada Pak Mimin? Pak Mamat ada. Penjual terasi, penjual tomat, sekaligus juga para jombloan jomblowati, sing duda-duda, sing randa-randa, mudah-mudahan podo cepat rabi. Sing nini-nini, aki-aki podo cepat mati, mangkat haji, amin ya robbal. Makna cepat mati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ikan sampun maringi mau pintan-pintan nikmat, pintan-pintan rahmat dumateng kita panjenengan kabeh. Paham Bu? Sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah bil wujud dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kudu berbahagia. Dari Pak RW tadi katanya mau Ramadan kudu seneng. Kalau orang seneng nanti dakhalal jannah. Amin. Orang semangat kayak orang pede masuk surga. Kuncinya wong arep ibadah kudu seneng. Kalau seneng akan ada energi positif, di mana nanti puasa sebulan penuh insya Allah jasadnya, lahirnya kuat tuntas menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Puasanya tuntas, barangnya akas, orang-orang beras. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kepada keluarga Mustika, khususnya RT 2 RW 7 yang telah menyempatkan dan memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk hadir di sini untuk bersilaturahim. Saya niat ngaji, Bapak Ibu siap ngaji nggih? Niat ngaji karena Allah, karena perintah Gusti, karena syukur nikmat Gusti, karena golek ridhone Gusti, karena bareng-bareng niat murid-muridi agama Gusti. Maka kita semuanya harus sepakat bahwa malam hari ini orang-orang yang suka ngaji mudah-mudahan diberikan umur yang berkah barokah. Amin ya robbal. Kita samakan niatnya. Niat isun ngaji dan ini menang baik sudah diterbangi benono suarane terkesima. Niat isun ngaji karena perintah Allah, karena arep ridhone Gusti Allah, karena syukuri nikmate Gusti Allah, karena urip-urip agamane Allah. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.
Sallu ala Nabi Muhammad. Mic-nya cuma satu doang apa gimana? Direwangi panitia dikasih mic ibu-ibunya, nanti kan banyak sholawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pengajian goalsnya 2. Tadi sebenarnya sudah ada bocoran dari Bapak RT, Pak RW, Pak Haji, itu sudah ada tausiahnya. Saya tinggal nambahin doang. Berarti cukup 15 menit, setengah jam sekelar. Suasana tarhib Ramadan sekaligus masih bernuansa Isra wal Mi'raj. Undangan kepada saya, bannernya itu gak seperti ini. Ada tulisannya Isra wal Mi'raj dan tarhib Ramadan. Maka pada malam hari ini insya Allah saya sedikit membahas Isra wal Mi'raj dan beserta Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang berjumpa dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Nuansa bersahaja, pengajian sederhana, orangnya humanis. Kata Pak Haji tadi, orangnya juga manis-manis, Ustaz. Mudah-mudahan keluarganya harmonis, amin. Tapi jangan suka-suka sering meringis, nanti diketawain oleh belis. Orang yang suka ngaji itu beda dengan orang yang abai tentang ngaji. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semuanya, ngaji itu wajib. Tolabul ilmi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khabisa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kalian orang yang alim sehingga nanti kamu bisa mengajak orang lain kepada mendekat kepada Allah. Kalau sudah tidak terlanjur alim, maka tuntutannya, perintahnya harus muta'aliman, harus mau menjadi orang yang belajar kepada orang-orang yang alim. Kalau sudah nggak sempat untuk belajar kepada orang yang alim, maka jadilah mustami'an, orang yang mau mendengarkan kepada orang-orang yang alim. Nggak bisa mendengarkan juga, nggak sempat, sibuknya luar biasa, jadilah muhibban, orang-orang yang suka dengan hal-hal kebaikan. Contohnya pengajian seperti ini. Jangan sampai wala takun minal khamisah, wala takun khamisah, janganlah menjadi orang yang kelima. Kata Nabi, yang kelima yang seperti apa? Sudahlah pinter enggak mau belajar, enggak mau mendengarkan, dan enggak suka dengan pengajian. Itu kalau di sini namanya apa saya juga nggak ngerti. Namanya apa gak ngerti saya itu julukannya. Tapi jangan sampai menjadi orang yang kelima. Maka alhamdulillah saya senang luar biasa lahir batin insya Allah kumpul dengan keluarga Mustika, karena saya sering di Mustika. Kalau tiga ini baru pertama kali. Mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tiba bisa diterima, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal. Isra Mi'raj perjalanan suci Nabi Muhammad dapat wahyu murni, dapat wahyu murni. Mari kita perbaiki diri, meneladani akhlak Kanjeng Nabi. Mari kita perbaiki diri, meneladani akhlak Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Salatullah salamullah. Pergi ke warung beli ketan, penjualnya asli orang Jawa, asli orang Jawa. Ini bukan sekedar peringatan, jadi momentum mengejar takwa. Ini bukan sekedar peringatan, jadi momentum mengejar takwa. Salatullah bareng ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pergi merantau sampai ke Sumba, pulangnya bawa hadiah, bawa hadiah. Isra Mi'raj Ramadan tiba, semoga hidup kita makin berkah. Isra Mi'raj Ramadan tiba, semoga hidup kita makin berkah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah bi'abdihi laila. Rasul sebagai hamba yang sudah diakui, bahkan sebagai kekasihnya, diperjalankan oleh Allah menjumpai di arasnya Allah. Itu menunjukkan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi pembelajaran buat umatnya sampai dengan kita sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Hubungan perjalanan horizontal yang setelahnya dilanjut vertikal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita masih banyak pertunjukan-pertunjukan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai peringatan balasan kepada umat-umatnya yang selama di hidupnya di dunia, agar jangan sampai terlena mencari petunjuk, cahaya petunjuk. Kebetulan di sini ada majelis taklim namanya Nurul Huda, betul Bu, yang diketuai oleh Ustadzina Kiram Ustadz Hariri. Pas menanjakan, membawakan cahaya petunjuk buat kita semuanya menjadi khairun nisa yang membawa terbang. Pas, ini bukan cocok lagi. Qadarullah. Majelis taklimnya namanya Nurul Huda, membawa petunjuk bagi RT 2 khususnya untuk mencetak ibu-ibu yang baik, wanita yang baik. Oh, bapak-bapaknya nggak dicetak, yang mencetak yang jauh lebih baik. Insya Allah khairun nisa, mudah-mudahan tercatat di arasnya Allah, Bu. Dari semua orang yang ikut kan cuma segini, terusin saja, karena istiqomah itu luar biasa. Orang bisa diselamatkan oleh Allah lewat apa saja. Banyak jalan menuju Roma, dari pegang kincrik. Ada tadi pegang kincrik? Karena senang mengadakan tarhib Ramadan, mengadakan pengajian, ikut andil
dalam perayaan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan malam ini, insya Allah dapat syafaatnya. Amin ya robbal. Enak kok begitu doang megang kicrik selamat Pak Ustaz, insya Allah. Terus yang vokalis ya apa lagi? Kalau yang ikhlas insya Allah tembus, karena malu seneng dengan muhibbah, orang-orang yang seneng dengan acara-acara pengajian. Ini ketika Allah bilang kalau Rasulullah SAW sudah diakui sebagai hamba dan kekasihnya, PR-nya adalah kita sudah diakui atau belum. Jangan-jangan kita kenal, kita tahu, kita mengaku saya hamba Allah, tapi menurut Allah belum kriteria sebagai pengabdi. Kamu sholatnya minta rezeki, kamu sholatnya tuh kalau pengen surga, karena sholat itu takut neraka, bukan karena aku kan. Ketika aku kasih surga, kau tidak berhak untuk menemuiku. Gimana ceritanya? Ayo, semua Allah ridho kepada kita dengan caranya. Maka banyak orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, namun punya ibadah rahasia, kemesraan di balik dirinya dengan Tuhan. Hati-hati. Tahu-tahu meninggal husnul khotimah, tahu-tahu lagi zikir meninggal, yang melayat, yang takziah ribuan orang. Siapa dia? Jangan-jangan wali Allah, jangan-jangan orang yang dicintai Allah, karena sedekahnya, karena zikirnya, karena ibadahnya yang tidak secara terang-terangan dilihat oleh manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi diperjalankan khusus untuk menjumpai Allah. Setelah dukanya ditinggal paman dan istrinya, dihibur oleh Allah, diantar oleh Jibril, menunjukkan keagungannya Rasulullah, diberikan kabar gembira, dikasih hadiah sholat sampai dengan sekarang kita lakukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Salah satu dari hal takwa adalah menjalankan sholat 5 waktunya. Maka setelah diperjalankan, dipertunjukkan orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka menyakiti orang lain, orang yang memakan riba dan sebagainya. Kita selalu banyak giveaway. Orang Islam selalu banyak door prize, bocoran daripada hal-hal yang akan terjadi di akhirat. Namun kita abai, walam tasda'idullah, kita seringkali tidak menyiapkannya. Kematian di ujung mata, memandang setiap hari, setiap nafas kita berlatih. Tarik nafas, itulah kehidupan. Membuang nafas, itulah kematian. Pengen nggak percaya? Coba tarik nafas, hidup, buang, tahan, mati nggak? Jangan hidup lagi. Itu Allah menunjukkan bahwa sesederhana itu belajar dan mengingat kematian. Semua mi'rajnya Rasulullah SAW sampai kepada umatnya, pesannya adalah, ya Allah, mudah-mudahan umatku bisa mi'raj. Apanya yang mi'raj? Kalau diperjalankan ke situ orang munggah, nggak mungkin. Diri yang hina ini enggak, tapi kesadarannya yang mi'raj, kembali kepada murni ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam duduknya, dalam ngopinya, dalam rokoknya, dalam ceramahnya, dalam kitrikannya, tadi ingat sadar bahwa ini hal-hal yang mendukung mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah selamat. Amin ya rabbal. Semua yang dilakukan atas dasar mendekat, bertakarub kepada Allah, itulah mi'rajnya kita. Hati yang kembali kesadarannya muncul, bangkit akan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diabsen secara rutin. Ada sholat subuh, bangun, tidur. Setelah sholat absen, menghubungkan dirinya kepada Tuhan. Lupa jam 6, jam 7 ada jualan sayur, ngobrol gibah lagi. Tahu nggak?
saya tetangganya, masa bawa tetengan mangga saya nggak dikasih? Kan mulai baru sholat subuh terhubung kepada Allah sudah gibah. Wala tajassasu wala yaghtab waktu gemboktor. Kata Allah, jangan rasani aku bahasa sininya, jangan memeriksa, menguliti orang lain seolah dirinya paling baik dan paling benar. Maka di endingnya nanti kalimatnya paling aman, seaman-amannya manusia ketika bermuamalah kepada orang lain. Maka setiap keluar rumah bilang pada diri kita, orang yang akan saya temui adalah semua orang baik kecuali diri ini. Insya Allah aman, karena melihat hal-hal yang lain tidak mau mengomentari. Begitu rumusnya. Jadi ketika mau keluar rumah, semua orang yang akan aku temui adalah orang baik kecuali diri ini yang belum baik. Insya Allah tawadu, nggak mau ngomongin orang, nggak mau nyalahin orang, apalagi itu ngomongin iya acara kemarin tadi Ramadan, orangnya nggak ngubah tapi ngomongnya macam-macam tuh. Gak apa-apa, nggak bisa nyumbang materi, minta nyumbang doa. Nggak bisa mendoakan, senang saja sudah. Senang dengan acara pengajian ini, insya Allah ikut muhibban. Ibu, bapak, semuanya alhamdulillah bersyukur bisa disempatkan thalabul ilmi, pengajian kumpul seperti ini, karena Allah langsung berkata kepada malaikatnya, hei malaikatku, lihat RT 2 tuh ada sugeng di sana tuh. Bahasa aneh, gampang aneh, dicetak gampang. Hei malaikatku, tuh lihat RT 2 RW 7 itu ada sugeng dan Pak Haji dan teman-temannya semuanya lagi taklim, lagi membesarkan namaku. Bangga Allah itu. Pengen nggak diaku? Maka ngajinya sampai tuntas. Ini sampai jam berapa? 12 siang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Secara harfiah perjalanannya 7 langit, 7 makom. Langit pertama Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam yang terkenal dengan taubatnya. Nabi Adamlah makhluk langitan, makhluk surgawi, diturunkan ke bumi gara-gara melakukan satu kesalahan. Nah kita setiap saat lalai kepada Allah. Setiap hari ada yang ngurangin argo ibadah kita, saldo pahala kita. Pengen masuk surga, insya Allah. Kumaha Allah wae kata orang sini mah. Tapi ikhtiarnya harus dijalankan. Itu bentuk gambaran Nabi Adam melakukan satu kesalahan, diturunkan dari surga ke bumi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sujud 40 tahun belum diampura. Setelah 300 tahun baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipisah dengan kekasihnya jauh bermil-mil, tapi ya ketemu. Kalau nggak ketemu nggak ada Pak Haji, nggak ada sugeng, nggak ada. Bentuk rahman rahimnya tercipta dari Nabi Adam dan Hawa kok. Itulah poin yang pertama ketika dimirajkan langit yang pertama adalah taubat. Orang di zaman sekarang ketika pengen menuju kesadaran ilahiyah puncak Sidratul Muntaha, bahasanya Muntaha artinya puncak. Sidro itu di syariatnya itu pohon bidara. Pohon itu garis bagian tubuh yang manusia di dalamnya ada energi pancangnya, huruf alif itulah sumber kesadaran manusia. Maka ketika manusia ingin wusul sampai kepada Allah harus melewati 7 fase atau 7 terminal. Yang pertama taubat, di situ bertemu dengan Nabi Adam. Setelah orang bertobat, maka dia melalui proses waro. Waro itu sudah mulai meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah.
hati-hati. Ini subhat, gak mau. Makruh, gak mau. Haram, apalagi. Sekarang zamannya sudah luar biasa, flexing demi kekayaan, demi kelihatan kaya, demi kelihatan bahagia, semuanya dipost. Bahkan gambar dari Google di screenshot, taruh jadiin background. Saking flexingnya. Tahu flexing ya Bapak Ibu ya? Zamannya memamerkan kekayaan. Tuhannya adalah kekayaan. Hubud dunia sudah melewati. Bahkan kalau bahasanya hubud dunia itu mungkin kurang, hanya cita terus bersetubuh dengan dunia. Maka sampai kapanpun kita kejar dunia, dunia akan lari, karena yang dipentingkan adalah dunia. Saat kita mengejar dunia, berarti dunia lebih penting dari manusia seperti kita. Tapi kebalikannya, saat kita bermesrahan dengan akhirat, dunia cemburu sampai dunia yang akan mengejar kita. Amin ya robbal. Sibukkan perkara dunia dengan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Arahkan semua karunia yang kita dapatkan ke jalur ukhrawi. Dapat rezeki, sumbangkan. Dapat rezeki lagi, sedekahkan. Terus wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan juga kebahagiaan di dunia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pamer dunia, pamer benda, pamer rupa, pamer mulia. Jaman kukila moto siji dadi berhala. Akeh udan salah mongso, akeh bayi golet popo, wong ala dipuja-puja. Padha eling lan waspada, wong wedok ilang wirange, kali ilang gedunge, pasar ilang kumendange, pratondo wis akhir zamane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngerti, artinya ngerti. Alhamdulillah. Kalau sudah ngerti artinya berarti saya turun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Zamannya zaman kukilo. Kukilo itu perkutut alias burung. Dulu zaman gemien. Puasa sini paham. Zaman kuna aku durung anak. Zaman dulu orang yang memelihara burung itu menandakan derajatnya lebih daripada yang lain. Burung kukilo, burung perkutut. Sekarang yang diajikan adalah orang yang kaya, walaupun tidak berilmu, tidak mau ikut ngaji, kalau keluar turun dari Pajero, Bapak kayak orang Jepang. Tapi orang-orang yang berilmu, miskin hartanya, mungkin kurang daripada yang lain, belum tentu kita hargai, karena itulah sifatnya manusia. Akeh udan salah mangso. Sekarang gambarannya ini udah lewat dari ber masih hujan aja. Alam sudah tidak bersahabat, kurang bersahabat dengan manusia karena ulah kita semuanya. Angel kadanane, kata malaikat kalau mau curhat mah angel wis angel, manusia wis angel. 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul sudah diturunkan ke dunia untuk membenarkan akhlak kita, tapi
tapi sampai dengan sekarang semuanya belum kita ikutin. 124.000 Bu, itu banyak banget loh Bu. Sekarang sudah dihinin sama ustadz, asatidah. Banyak orang-orang yang berilmu, tapi kita nggak mau mengkorek ilmunya. Orang melihatnya penampilannya saja, orang melihatnya hartanya saja. Itu karena dunianya sudah berbeda. Pasar hilang, ramainya hilang. Pasar sekarang ibu mau ke pasar jarang-jarang mau beli peralatan kosmetik, tinggal pencet-pencet CO, datang. Sudah gak ketemu sama penjualnya, bahkan barangnya, tapi pencet-pencet besok pakai. Itu sudah diramalkan. Akeh bayi golek bobo, ya Allah Gusti, dijaga putra putri ini panjenengan kabeh. Sekarang lagi fenomenal, seks bebas di mana-mana. Benar saya katakan. Bahkan ada kafe The Nurul's namanya, julukannya kafe The Nurul's. Tuh ada kafe Bejawa, cikrak-cikrak begitu. Setelahnya kayak diskotik. Numan orangnya yang berisi di situ berjilbab semua. Naudzubillahimin dzalik. Itu semua diagungkan flexingnya. Jauh daripada perkataan Nabi, harapan Nabi ini sadar dan kembali kamu ke jalan Allah. Orang mau usul kepada Allah setelah muwarok, meninggalkan semua yang diharamkan, menjauhi yang subhat, apalagi yang makruh, menjauhi muwarok, baru nanti dia akan syuhud di fase yang ketiga ketemu dengan Nabi Idris. Suhud sudah mulai meninggalkan perkara-perkara kesenangan-kesenangan terlalu berlebih, terlalu excited kepada hal-hal keduniawian. Saya lihat di sini umurnya sudah 40 tahun ke atas, betul? 40 tahun ke atas itu umur kedua kata Pak Haji tadi. Alhamdulillah Pak Haji aman. Udah 47 Pak Haji. Udah subuh. Udah lewat masa itu. Hati-hati. Siapa wongnya sih umurnya 40 tahun, bahkan kejelekannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Falyatajahaz ilan nar. Ya Allah, naudzubillahi min. Man atat alaihi arba'una sanah walam yakhlib khairuhu syarruhu falyatajahaz ilan nar. Tuh kata Nabi. Maka sudah berumur 40 tahun ke atas, hati-hati, warning. Banyak ngurusin hal-hal peribadahan akhirat. Jangan ke duniawian terus. Wala tansa nasibaka minad dunya. Betul, jangan lupakan kebahagiaan di dunia, tapi lebih porsinya dibanyakin untuk hal-hal ukhrawi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah zuhud nanti baru dia di fase yang keempat, yaitu apa? Fakir. Merasa keduniaan ini yang saya dapatkan sampai dengan detik ini itu bukan milik saya, ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir rasanya, bukan fisiknya, tapi rasa dan batinnya, jiwanya tidak memiliki semua yang ada bergelimangan di rumah. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yakin orang di banyak ini nih, sebanyak ini, siapa yang berani? Maka doanya Nabi Muhammad, siapa yang pernah berdoa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa asurni zumratal masakin fi yaumil qiyamah. Siapa yang mau berani doa begitu? Saya yakin Ustaz kali ini juga kayaknya belum. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang miskin di yaumil qiyamah. Pernah berdoa begitu? Itu doanya Rasulullah. Miskin apanya? Hikmahnya. Kalau sudah terlanjur punya, kalau sudah terlanjur kaya, rasanya yang dimiskinkan. Karena ini semua bukan kekayaan saya,
ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas kudrat dan keiratnya Allah, kehendak dan kemauan Allah. Semua kita mah hanya wanya. Bisa megang mic karena kekuatan Allah, bisa membuki cerik karena Allah, bisa vokalis meleng-meleng panjang lebar tadi. Oh berbes ya Bu. Karena Allah berikan kemampuan itu, maka kesadaran itu lahir di ranah fakir. Kalau sudah fakir, manusia itu akan masuk ke ranah sabar. Sudah merasa tidak punya apa-apa, ranahnya masuk ke sabar. Orang bersabar, ya Allah, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kelebihan harta. Semua yang diuji adalah sikap syukurnya. Akan tu ni'mata rabbukum walam tashkurulah. Manusia sudah ditakdirkan, innal insana khuliqa halu'an. Kita disuruh bersyukur, tapi memang sudah ditakdirkan adanya fatwa firman dari Allah. Manusia itu adalah orang yang suka mengeluh, suka ngeluh. Sudah punya ini minta itu, sudah punya segini minta segitu. Itulah kita, nggak ada cukupnya. Yang sedang kekurangan harta, ujian. Yang miskin jangan bersedih, kata Pak Haji. Dan jangan sesali diri. Ngomong. Yang kaya janganlah bangga, dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Lanjut. Firman Tuhan adanya di dalam kitab Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Tunggu. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya melawan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Lanjut. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nanti habis tembang Romai Rama. Dangdut masuk, salawat itu masuk. Itu nyanyian lagu Pak Haji Romai Rama isinya tentang Quran. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang hidup itu ujian. Bagi yang kekurangan harta, bagi yang sedang diuji dalam kelebihan harta. Yang dinilai apanya? Bukan hartanya, tapi sikapnya. Masihkah kau mau bertakwa kepada aku? Kata Gusti Allah paribasane. Saat kamu meminta bermunajat kepadaku seolah aku belum mendengar munajatmu. Saat kamu memohon, meminta ini dan itu kepadaku seolah aku mengabaikan munajatmu. Masihkah kau rindu akan aku? Masihkah kau akan ikhlas dengan takdir yang akan aku berikan? Masihkah kau menerima tentang ketetapan yang aku tentukan padamu? Allah jawab, Anallah, saya Allah, kata Allah.
La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan selain saya. Malam yaskur ala na'mai, barang siapa tidak bersyukur atas nikmatku, walam yaskur ala qadai, dan tidak bersabar atas balakku, walam tardo biqadai, dan tidak menerima akan takdir yang aku tetapkan, falyatakhidda robba siwai, cari saja Tuhan selain aku. Naudzubillahi min. Maka ketika ibu gak bersyukur, tuh Allah sudah ngendikan, Allah sudah berfirman begitu, hadis qudsi. Penting jangan sampai gak bersyukur. Sudah lunas rumahnya, sudah bisa nyumbang ke masjid Al-Intizam, pembangunan bermiliar-miliar, luar biasa. Sudah bisa guyub rukun, sehatnya dapat, nikmat imannya dapat, nikmat sempatnya dapat, nikmat Islamnya dapat, nikmat snacknya dapat, ya kan? Coba salah satu dari itu nggak dapat, kita tidak akan duduk di sini. Nikmat sehat ada, nikmat iman ada, pengen ikut pengajian, nikmat Islam ada, tapi nikmat sempatnya tidak dapat karena ada kepentingan di luar, apalagi yang masih sip 2 lembur Pak Ustadz, pengen ikut kajian tapi tidak mendapatkan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang mendengarkan suara saya, radius dari volume vibrasi salon ini, terima kasih Pak Son, sonnya enak sekali, cuman mic-nya ya ditambah biar buat ngerewang nembak. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Diselingi ya Bu ya. Sholawat Bu, ayo Bu, kerja. Dibayar buatan sih Pak Ketua. Ayahnya ini kurang semangat ya. ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange opo. Lanjut nunggu ya. Turi putih ditandur ning kebon agung ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange opo. Turi putih ditandur ning kebon agung ana ceret tiba nyemplung
wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesoyo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah Salamullah ala qala rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah ala yasin habibillah tanduran kembang kembang kenong kening jero buwok tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tanduran kembang kembang kenong kening jero buwok tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa salatullah ala qala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala qala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad ayo maleh hoi sidur yang semangat masih banyak lagunya Pak Ketua tolong dianggarkan sallallahu Nabi Muhammad sabar ya Bu ini lagi di tahapan yang sabar jadi yang ngicrik juga sabar yang norbang juga sabar masih lama katanya masih jam 12 ini baru setengah 10 ngaji itu kudu betah wong setahun sekali ono Isra Mi'raj wal takdir Ramadan emang mau kapan lagi saya aja betah di sini kok alhamdulillah yang raih pada rebutan kursi saya datang-datang udah dikasih kursi nggak usah modal miliar sama-sama sing milih kudu dibayar ya Bu iya saya ini kan zamannya kan harus niku pejabat ya pejabat janjinya ya iya jujur, berani, dan transparan. Iya. Emang harus sifatnya manusia begitu, gak harus ngadeg doang. Kita memang wajib jujur, transparan, dan berani. Memang harus, gak usah nyalek juga harus begitu. Betul Bu? Nah begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Pagi-pagi janji yang akan orasi pasti sumpah di istana presiden jam 9 jam 10 pakainya mushaf Al-Quran pakainya peci ganteng Soekarno pakai jas kira-kira seperti inilah jasnya sepatunya pantopel dosinya merah bajunya putih gagah tanda tangan jepret di sumpah Al-Quran jadi pejabat kabeh lupa dengan masyarakat setelah di apa namanya disumpah jabatan ya tadinya iya tetap janjinya pada manusia temannya manusia obral janji karena kan modalnya 1 miliar sama-sama si milih kudu dibayar beda dengan Rasulullah dipilih 1 juta modalnya 1 juta setia jujur dan takwa saja gak ada kaderisasi gak obral janji setelah tanda tangan korupsi cek naiknya mobil
mobil Mercy pakai dasi, masyarakat gak diurusi. Tuh sekarang ya benar-benar zamannya zaman luar biasa. Sifatnya manusia yang kata Nabi, ikuti saya, tabauni, ikutin saya, karena saya gak akan sampai hidup di zamanmu, dan aku akan merindukan umat-umatku yang cinta kepadaku namun tidak melihatku. Tapi apa nyatanya ya Allah Gusti, saya dikasih air aja enak banget, ini gambarnya gambar badak. Gambar badak diminum enak Bu tadi. Ih, kalau percaya nih saya cobain lagi. Enak. Apalagi ada gambarnya beruang ya kan, iklannya naga, susunya susu sapi. Gambarnya badak diminum enak, gambarnya kewan, tapi yang gambarnya manusia ganteng brewok, gara-gara pakai topi miring diminum mabok. Itu sifatnya manusia kalah sama sifatnya hewan. Hewan diminum enak. Yang gambarnya orang tua jenggotnya panjang karena lupa pakai peci, jadi kelihatan botaknya, diminum mendem. Betul Bu? Itu menggambarkan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Insyaallah sungguh aku ciptakan neraka jahanam bahan bakarnya dari mereka manusia dan jin. Mereka yang seperti apa ya Rasulullah? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang punya hati tapi tidak digunakan hatinya untuk memahami ayatnya Gusti. Ya Allah, qara'tumul Quran walam ta'alubi. Kenapa? Baca dia Qurannya tapi malah menggok-menggokin hukum Quran. Yang bisa menggok-menggokin hukum adalah orangnya ahli hukum, betul? Lah gak ngerti hukumnya, ngenggok-ngenggokin hukumnya gak mungkin. Tapi kalau yang gak ngerti Quran, bagaimana mau ngenggok-ngenggokin Quran? Inilah faktanya. Tapi biarkan menjadi urusan mereka. Yang seperti apa lagi? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang punya hati namun tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum udhunun la yabsirun la yasma'una biha, mereka yang punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lahum ayunun la yabsiruna biha, mereka yang punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bahan-bahannya neraka. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka bagaikan binatang ternak, bal hum adol, bahkan lebih dari binatang ternak. Kisi babi apa badak saja diminum enak, gambaran menungsa ganteng malah mendem diminum. Gitulah kan kacamata sekarang. Zamannya sudah zaman bukilo, semua akhlak itu sudah amburadul. Maka pengajian seperti ini dipertahankan Bu, pertahankan. Iuran buat acara PHBI, iuran buat nanti siapin takjil 3 RT 02 RW 7, ada takjil bersama dan sebagainya. Untuk apa? Membuktikan senang akan datangnya bulan suci Ramadan, akan senang datangnya bulan puasa, kita tarhib bareng, senang sambut bareng. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Setelah orang sabar, di fase kelima ada tawakal. Sabar dan tawakal, ada tawakal di sana. Ketika orang masuk ke ranah fase tawakal, di sana akan berserah diri karena muslim. Di sini muslimin wal muslimat, Pak Mimin dan Pak Mamat, penjual terasi, penjual tomat. Muslimin kabeh ngaku menjadi muslim. Ayat muslim, saya adalah orang muslim. Muslim kok orang berserah diri, muslim kok ngeluhan, muslim kok orang bersyukur. Aslama artinya itu berserah diri. Muslim adalah orangnya yang berserah diri. Maka konsekuensi menjadi muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengejar ridho Allah sampai ke langit yang ketujuh, makom Nabi Ibrahim. Maka di Qur'annya, sholatlah kalian di makom Ibrahim. Itu kesadaran tertinggi. Kita pergi ke haji, sholat di samping Mekah, samping Ka'bah.
ada makom Ibrahim. Disitulah langit ketujuh. Ambil hikmahnya, kesadaran tertinggi kita keturunan Nabi Ibrahim, ikutin orang-orang yang beriman. Baru di makom Ibrahim Allah ridho. Nah, kita kan lagi golek ridho. Kalau Allah sudah ridho, ridho itu artinya berkenan. Lebih dari senang. Beridho itu berkenan. Apa cara kamu? Kata Allah, karena sudah diridhoi, terserah. Aku udah suka sama kamu, alasan apapun aku nggak terima, aku udah suka sama kamu. Itulah ilmu Allah, ilmu tauhidnya benar-benar kita harus tahu. Hidup ini kita nyari ridho. Pengajian ini sudah nggak ngejar-ngejar surga lagi. Surga nanti akan dapat setelah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejar yang punya, kejar yang miliki, jangan kejar ciptaannya. Kita kalau suka sama cowok dulu milih bapaknya karena mobilnya, karena jabatannya, kan enggak, karena bapaknya bener. Kalau karena mobilnya, mobil nggak diangsur, ditarik leasing, itu nggak cinta lagi, bener. Kejar pemiliknya, kejar Allahnya, maka semua akan didapatkan. Pernah dengar syair Rabi'ah Adawiyah? Bila sujudku padamu karena tembak surga, tutup surga itu untukku. Ngeri. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Namun bila sujudku untuk engkau semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Berani? Berani doa begitu? Karena mereka sudah tahu yang kejar adalah ridho dari Allahnya, bukan dari makhluknya. Surga itu ciptaannya, makhluknya. Neraka juga ciptaannya, makhluknya. Maka kejar yang punyanya, biar kita inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari Allah akan kembali ke Allah, bukan ke surga tujuannya. Kalau Allah naruhnya di surga, alhamdulillah, surga kan kenikmatan. Kalau mendapatkan ridho dari Allah, pasti akan dikasih yang enak-enak. Tuh otaknya kita yang selama ini kita bayangkan kan konsep jasad, bakal dapat ini, bakal dapat itu, kasur permadani hijau, bidadari cantik. Tuh bapak-bapak ngejarnya bapak bidadari cantik, ibu-ibu ngejar bidadara kan. Ibunya mau orang di sana, nanti kalau rajin sholat dapat bidadari cantik, belum tersentuh jin dan pakaiannya transparan. Coba ngomong sama ibunya, berani enggak? Terus saya udah dimanain Pak Cik, kata gitu. Itu kan konsep jasad. Roh mah lain lagi. Itu mah analogi sederhana untuk bentuk iming-iming bocoran bahwa di sana berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita pikirkan lewat pikiran manusia. Kalau hanya mengejar cewek cantik, bu, sekarang banyak. Mengejar permadani banyak di Tanah Abang. Batu sampir mungkin banyak bisa pakai batu. Batu bacaan, batu sampir sekarang dijual belikan di dunia. Ngapain kejar di akhirat? Di dunia kebeli. Bukan itu tujuannya, Ferguson. Tapi Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya engkau lah yang aku maksud, hanya ridhomu lah yang aku dambakan. Maka a'tini, berikan aku kekuatan, kemampuan untuk mencintaimu dan bermanfaat kepadamu. Begitu kira-kira hamba yang mengaku abdi, hamba yang menjadi abdi. Abdullah, di sini ada Pak Abdullah? Ada, berarti ngabdi kepada Allah. Kalau sholat jangan minta kaya, cemen. Sholat itu ya karena perintah, kejar hidup Gusti.
Allah. Kita suruh terhubung seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Mi'raj pulangnya dapat oleh kita perintah sholat, usul kepada Allah disuruh sholat. Untuk absen, untuk mengingatkan sadar kowe sadar. Sholat subuh sujud silat artinya terhubung, menghubungkan. Sholat itu artinya menghubungkan. Kalau sholat kita mikirin bacaan imamnya, buru-buru mau terhubung kepada Allah. Imamnya duduk gue sih, tajwidnya salah kabeh. Dirasani sendiri, iya baca alhamdulillah jaga fasih. Suratnya terus itu terus kuliah, kuliah, kul aja udah ngerasani padahal sudah lagi takbir. Allahu Akbar. Dilalanya imam aslinya nggak datang, muncul jebret yang lagi latihan. Di komen dalam hati sama ibu-ibu, tuh bacanya begitu. Harusnya kan yang itu, nggak tahu imamnya dia mas saya nggak itu tadi tuh panjang. Nanti bentar lagi terawih nih, ada yang cepat, ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang sebentar. Imamnya siapa ya Bu ya? Jadwalnya hari ini siapa? Sudah juga bukan apa Pak Haji apa siapa? Pak Haji panjang. Saya di belakang aja lah biar 11 mundur. Ya kira-kira begitu, di sana sini sama aja. Imamnya siapa? Ustaz juga sedang. Oke. Tapi kultumnya jangan panjang-panjang ya Pak. Iya. Iya. Lulusan Kairo misalnya kita panggil untuk sholat, mimpin sholat jebret, bacanya Al-Baqarah. Ya. Kakaknya. Babis taraweh kapok. Orang maning-maning mending sholat taraweh di rumah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itulah gambaran kita yang kadang gampang mengomentari. Sholat itu hubungannya langsung vertikal kepada Allah, jangan kepada manusia. Beda dengan konsep Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ketika sampai kepada Allah, Rasulullah itu mengajarkan diperjalankan minal masjidil haram minal masjidil aqsa untuk hubungan hablum minan nas yang harus baik. Maka Bapak Ibu, kalau hablum minan nasnya belum baik, nonsen untuk usul kepada Allah, apalagi bi'abdihi, di aku enggak. Karena sholat menghubungkan kepada Allah, terakhirnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngerti artinya? Paham orang. Ketika kita mengagungkan nama Allah, mengucap takbir, berucap syukur, alhamdulillah, wa suratul pendek, menghadiahkan bacaan surat pendek, sujud sebelumnya ruku kasih penghormatan kepada Allah, sujud minta ampun kepada Allah. Setelah itu kamu sudah terhubung, sadar kepadaku, maka tanha anil fahsya'i wal munkar, kamu assalamualaikum warahmatullah, berikan kedamaian kepada mereka, ucapkan selamat, jangan muci-mucu gitu. Ibu-ibu kok berangkat terawih sih? Iya, kebanyakan makan takjil. Nih masuk nih nyerempet Ramadan nih. Jam 3 sudah pakai motor metik keluar nyari takjil. Kolak dia buat es campur, dia buat kumpulin kabeh. Es degan, es kelapa hijau, ketoprak, bubur ayam, kumpulin semua, nyampe rumah digelar. Anak kecilnya yang belum puasa, Ma, aku mau ini jangan buat buka puasa. Setelah kentong ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah langsung adem. Kabeh pernasane pagi tenteng kabeh semua mau dihabiskan pernasane nafsunya. Tapi setelah cetol kolak telur gelegekan minum mau karena seret kan, glegek wareng kenyang penuh begah, sisanya banyak banget tuh ya. Anak kecilnya ngomong, Bu, itu katanya buat buah puasa, habisin. Bocah cilik artinya apa? Boyo kewan pati anaknya.
kumpulin semua makanan nafsunya. Kita terkendali pada setelah subuh sampai azan maghrib kok jadi serakah. Puasanya gimana? Cuma nahan lapar, emosinya pas ending, pas closing, maka penilaiannya di situ, malah oreling kayak kesurupan tempat di kafe. Alhamdulillah bapaknya masih kuat. Kolak melebu buraya es campur melebu kabeh. Pas Pak Haji udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat isya terawih masih akan nenek begah kekenyangan, ya kan? Nah itu bahkan bangun aja udah gak sanggup mah. Ya Allah, diuji. Padahal kan ganjarannya luar biasa. Ketika orang kita siangnya berpuasa, sholat tarawihnya malamnya kita lakukan, setelahnya sholat witir dan tadarus Al-Quran, disusul malam tengah malamnya kita sholat tahajud, akhir bulan kumandang takbir. Disitulah kita mendapatkan hadiah yang luar biasa. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Kabeh diapura dening Gusti Allah. Setelah puasa sebulan penuh, walitukminul iddata walitukabbirullah. Sebelum itu kita berpuasa sebulan penuh, 11 bulan akhir kita diampuni dosanya oleh Allah gara-gara takbiran, ucapkan mengagungkan nama Allah. Disitulah inna alaihi laknah yasihu fi kulli yaumin. Nangis iblis, setan jenis walaliyo subiatbain, teman-temannya itu nangis. Sih gimana nangis kan? Iya, Pak Haji sudah digoda sama iblis, sama jin, sama setan untuk maksiat. Gara-gara puasa sebulan doang diampura dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jin iblis, bahasa neraja iblis, nangis berteriak-teriak kayak kesurupan. Iblis kesurupan apa ya? Nangis. Ya Sayyidana, kata anak buahnya iblis, man buka. Kamu nangis kenapa? Siapa yang gawe kamu nangis? Kata anak buahnya iblis, itu loh RT 2 RT 7 nyenggoda wis 11 bulan tak goda maksiat, sholat maghrib sungkan, sholat asar ninggalan, sholat duhur kecapean, sholat tarawih atang-atang belas gara-gara sebulan penuh puasa diampura dari Gusti Allah. Kan sia-sia kerjaanku bro, jadi iblis. Iya ya, terus aku harus gimana bos? Kata muridnya iblis, wantus khiruhum bil lazat wasurbil khamar wabis akwat. Apa maksudnya? Goda lagi tuh, suruh goda. Buktinya setelah kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, pada nangis kabeh, wong tua nangis, sing ora bisa balik kampungnya nangis, sing buka bisa cuma sesetelnya nangis. Gue nyadar nganggo apa-apa, masa lambine iki terus apa bolak-balik nganggo iki terus biru terus. Coba bapaknya aku ke lebaran sarung itu lebaran ke orang ganti-ganti, orang seret-seret longgar terus gemboran. Petangisan yang bisa pulang kampung dan di kampung gak ada orang tuanya nangis. Di situ iblis berperan lagi, endah kuanan. Oke, kamu saldonya sudah 0, tapi saya akan langsung goda malam takbir itu luar biasa bu, jangan salah. Takbir berkumandang, kita digoda sama iblis apa bu? Suruh bergadang, katanya tuh dikirnya bagus.
iya bagus, tapi pas mau adzan subuh lihat tidur, bangun-bangun jam 6 sudah takbiran, la ilaha illallah, subuh lewat, tuh kan, baru diampura semalam sama Allah, nol dosanya, sholat subuh sudah tinggalkan, berangkat ujuk, sholat sunnahnya dikerjakan, wajibnya ditinggal, apa dosa? Tuh, pertama kali subuh aja sudah digoda. Yang tidak digoda, enggak Pak Ustaz, saya mah ada istri dibangunin. Oke. Setelah pulang dari sholat Id, pesta antus khilhum bila salat, karena temennya roh ibu-ibunya bikin kupat, ya kan? Bikin kupat, pakai gulai, pakai rendang macam-macam. Habis sholat Id pulang-pulang makan kupat, orang mikir loh. Ya kan, balas dendam kemarin puasa, sekarang ini dibebaskan. Akhirnya silaturahmi sana sini, makan kupat lagi, ketemu orang, sini Medan, sana Medan, sini Medan, mampir dulu, kok Medan, akhirnya berduhur kebelakang. Ya Allah, kebanyakan Medan kalau kupat, enggak sholat duhur lagi, lewat lagi, tuh kan. Jawabnya gini Sulaiman, kemarin Nabi udah nol ini baru 2 subuh apa duhur, kita 22 menit. Asar ketiduran 12, maghrib diajak jalan-jalan, lewat lagi, baru diampura. Itulah. Maka di dalam berpuasa bulan Ramadan, hati-hati, ujiannya tuh gede, pahalanya juga gede. Maka niat sebulan puasa, sebulan penuh, niatin dari sekarang, bismillah, dengan kesenangan lahir dan batin, ada azam yang kuat, mudah-mudahan puasanya tuntas, amin. Barangnya atas, orang kurang beras, amin. Semuanya dikasih waras-waras, anak kudune kabeh, ketemu ning goda ning kampung balik pada waras kabeh, ketemu pada bagi-bagi beras, nganggone kupat ngaku lepat, kupat budaya Brebes, Jawa Tengah dan Jawa sana, ada yang pakai kupat ngaku lepat. Aku bukan gue salah ya Bu ya, diampura nggih sami-sami. Kupat buat yang pakai janur, jaa artinya datang, nur opo cahaya, teko opo cahaya, teka cahaya. Yang ngasih kupat juga minta maaf, yang dikasih kupat juga minta maaf, saling bermaaf-maafan. Itulah adatnya orang Jawa, pakainya kupat. Ke timur lagi itu ada di Demak, ada Pati, ada Rembang, itu pakainya bukan kupat lagi, pakainya apem sama ketan. Pada lebaran main ke tetangga, bawanya apem, maksudnya afwan, maaf. Bawanya ketan itu artinya salah, khotoah. Sunan Kalijaga kalau ngarang enak banget ya. Apem itu maksudnya afwan, bawanya ketan itu khotoah, maka minta maaf atas segala salah. Itu pun orang Jawa di sana begitu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya puasanya sampai tutup tuntas, amin ya robbal. Jangan sampai ada orang tadarus, ya udah dengerin aja kan dapat pahala Ustaz. Iya, ya udah ikut sedekah tapi ikut senang saja kan dapat pahala. Iya, dapat poinnya ketika muhibban. Jangan cita-citanya jangan muhibban aja, ikut andil. Jangan jadi penonton, jadilah pemain. Ambil sebanyak-banyaknya yang kita bisa di bulan Ramadan itu, karena semua kita yang akan menuai. Pertama, sholat taraweh. Setelah sholat taraweh ada sholat hajat, sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya. Jalankan Bu, nanti berlelah-lelahnya lagi bulan Ramadan, agar sampai nanti walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Semua nikmatnya terbayar karena Allah berjanji ghufirallahu ma taqaddama bi dzambi. Kabeh tak ampura, salah siji wong kabeh sing puasa tak ampura, saldo nol, mulai dari nol lagi kayak di Pertamina. Amin ya robbal, amin ya robbal.
dari perjalanan ini mudah-mudahan Isra wal Mi'raj bertepatan dengan takhir Ramadan ini, kita goalsnya yang pertama menambah ketakwaan kita kepada Allah atas perintah sholatnya. Maka Sunan Kalijaga, kenal Sunan Kalijaga? Kenal? Ada nyanyian yang luar biasa ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Karena apa? Sesibuk-sibuknya kita kalau tidak diabsenkan dengan jadwal sholat, terlena kita, terlena. Sluku-sluku padok ela-elo Sri Rama menyang Solo le oleh payung muda. Sluku padok ela-elo Sri Rama menyang Solo le payung muda macetet loloba wong mati ora ubah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Paham? Shallu ala Nabi Muhammad. Usluk-usluk obat maka kita menjadi manusia jangan kejar dunia terus, jangan kerja terus, jangan nyambut gawe terus, kudu ono istirahat, liren tahan perutnya, liren istirahat. Untuk apa? La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, tahan untuk berzikir kepada Allah, gak ada selain Allah. Hidupkan Allah dalam diri ini. Sri Rama menyang Solo, apa maksudnya? Kunjung kalian jaga sana benar luar biasa. Siru ma'a sholat, bersuci dan dirikan sholat. Ayo segera dirikan sholat. Istirahat, ingat mari Gusti Allah, sembahyang, sholat, ending karo sing gawe urip. Oleh payung muda. Kalau nanti sudah siru ma'a sholat, sudah dirikanlah sholat, maka Allahu faizun illa man tabak, bakal mendapat perlindungan utawi payungnya Gusti Allah. Macedet loloba itakitilah roba wong mati tekannya tiba gak ada janji, gak ada permisi, gak ada kompromi, gak ada, langsung assalamualaikum ya sugeng, langsung. Israel orang pernah janjian kalau manusianya kecuali orang-orang yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya tiba-tiba, gak bisa dikompromi. Maka urip kalau mau hati-hati, banyakin ingat mati. Pengajian apapun sepanjang lebar yang disampaikan, kalau tidak mengingatkan kematian, itu kurang afdol. Karena orang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian. Itu ketilah harobah. Wong mati ora ubah, man mata ro'atun ubah. Seketika itu datang malaikat Israel datang, maka kesempatan beramal hilang. Tinggal kamu bertanggung jawaban. Wong mati ora ubah, yen obah medeni bocah, yen obah medeni bocah, man mata ro'atun ubah. Semua yang mati tidak akan dikembalikan. Mereka maupun ikut hadir pengen hidup lagi nggak bisa. Wajahnya sudah menakutkan, banyak mutorotnya. Wong mati ora ubah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Maka kalau saat masih hidup carilah bekal yang banyak.
Itulah Sunan Kalijaga menggarap syair luar biasa. Sholat itu penting, bahkan lebih penting dari apapun, karena orang tidak sholat itu pondasinya lemah. Sekaya apapun kita mengejar dunia, tidak akan mendapatkan banyak. Kalaupun sampai mendapatkan banyak, itu juga tidak akan lama. Itulah dunia. Maka pola pikirnya pada malam hari ini, bangkitkan kesadarannya kepada kesadaran ilahiyah bahwa Allah lah yang menentukan semuanya, yang mentakdirkan kita apa adanya yang sekarang. Peran terbaik di menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu lagi terbangan, Pak Haji jadi ketua PDM, saya lagi tausiah. Inilah peran terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita tidak keluar dari syariat Islam, dari ajaran Allah dan para Rasulnya, maka seperti bagaikan ikan dalam kolam. Ibu yang punya akuarium nih, ada akuarium. Selama selama ikan ini tidak melompat dari kolam, maka sang majikan akan memberikan pakan, akan mengurusi oksigennya, akan memberi keindahan ke perhiasan-perhiasan dan sirkulasi airnya. Tapi bayangkan ketika ikannya melompat dari kolam, maka keburukan yang akan menimpanya. Betul? Itulah gambaran manusia. Ketika kita keluar dari jalur yang Allah ridhoi, maka Allah seolah mengignore, mengabaikan kita, sehingga doa kita, munajat kita seolah tidak didengar. Padahal semua yang dari hati, yang dari mulut itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun enggan Allah untuk mengabulkan, karena sebagai punishment atau hukuman bagi orang-orang yang terkena istidrajnya. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan malam ini ada manfaatnya. Kayaknya sudah jam 12 ya Bu ya, jam 12 kurang 11. Catatnya Kak Ustaz Hariri yang guru kita semuanya. Nanti kalau dihabisin lagi semuanya malah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa ada ingin hati memeluk gunung, cakep gitu, ulangilah, mau disoting sih. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nanti kalau diundang lagi kita sambung, karena saya sudah capek. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ada manfaatnya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dari saya pribadi, kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya menjalankan ibadah Ramadan nanti seminggu lagi ya Bu. Kira-kira kita mohon maaf lahir batin, khususnya saya yang berada di atas, kurang sabar, kurang santun, mohon dimaafkan. Karena kursinya juga tinggi ya, saya duduknya di sini. Kalau kursinya di bawah ya saya di bawah. Saya mohon maaf lahir batin bila mana ada sesuatu yang kurang sesuai dengan adat yang berlaku di RT 02 RW 07. Mudah-mudahan dimaafkan Ibu ya. Maafin ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya ibu-ibu, bapak-bapak, dadah. Alhamdulillah, tausiahnya sudah dilantunkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Sugeng Riyadi, Kiai Sugeng Riyadi.